Tahun 2020 memberi kita pelajaran bahwa semua yang direncanakan tidak selalu berjalan sesuai yang diinginkan. Di tengah berbagai keterbatasan, Bea Cukai Kediri tetap bekerja menjalankan tugas yang diamanatkan negara dalam memfasilitasi industri dan perdagangan, mengumpulkan penerimaan negara, serta melindungi masyarakat dari barang ilegal dan berbahaya. Tahun 2020, Bea Cukai Kediri berhasil mengumpulkan penerimaan sebesar Rp26,94 triliun atau 107,4% dari target yang diamanatkan. Penerimaan tersebut terdiri dari sektor cukai sebesar Rp26,94 triliun dan bea masuk sebesar Rp6,2 miliar. Total penerimaan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 30,2% dibandingkan penerimaan di tahun 2019. Bea Cukai Kediri juga mampu melakukan penindakan terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 136 kali penindakan, yang terdiri dari 44 pelanggaran cukai dan 92 pelanggaran kepabeanan melalui barang kiriman pos, yang termasuk 4 kasus barang impor berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor. Total kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp874 juta. Bea Cukai Kediri memberikan fasilitas kepabeanan berupa kawasan berikat terhadap satu perusahaan dan fasilitas kita terhadap satu perusahaan untuk mendorong peningkatan ekspor perusahaan tersebut, serta mendampingi beberapa pelaku usaha IKM yang melakukan ekspor perdana produknya ke negara Australia, Belanda, dan Taiwan. Seraya membuka lembaran awal tahun 2021, mari kita melihat kembali sejumlah peristiwa yang terjadi di Bea Cukai Kediri sepanjang tahun 2020. Mengawali tahun 2020, Bea Cukai Kediri melaksanakan penandatanganan Fakta Integritas bersama pengguna jasa serta penandatanganan kontrak kinerja pegawai sebagai komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga integritas. Di akhir Januari 2020, Sinergi Bea Cukai Kediri dan Polres Kediri Kota menggelar konferensi pers terhadap tangkapan kasus barang impor berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor. Di bulan Februari, Bea Cukai Kediri menggelar penghargaan pengguna jasa sebagai apresiasi terhadap kinerja baik di tahun 2019. Di bulan yang sama, Kepala Kanwil Jawa Timur II, Untarto Wibowo, melakukan kunjungan kerja ke PT Gudang Garam dan PT PIH Wiratama sebagai bentuk jalinan hubungan kerjasama yang baik antara Bea Cukai dengan mitra kerja. Mengantisipasi penurunan nilai batas pembebasan impor barang kiriman, Bea Cukai Kediri aktif menggelar talk show melalui media radio dan menggelar sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia yang banyak tersebar di wilayah kerja KPPPC Kediri. Merespon perkembangan penyebaran COVID-19, banyak kegiatan yang kemudian dialihkan, dan sebagai langkah preventif untuk melindungi pegawai, Bea Cukai Kediri mulai menerapkan kerja dari rumah. Sebagai bentuk kepedulian sosial, di bulan April dan Mei, Bea Cukai Kediri aktif melakukan kegiatan berbagi kepada mereka yang terdampak langsung dari pembatasan sosial. Bea Cukai Kediri juga berupaya untuk mempercepat penanganan impor barang penanganan COVID-19 dan juga memfasilitasi pembebasan cukai etil alkohol. Di tengah berbagai keterbatasan kegiatan tatap muka, Bea Cukai Kediri berinovasi dengan forum daring BC Kediri Siap, sharing informasi aktual pagi yang rutin diadakan untuk berbagi informasi serta memonitoring kesiapan dan kesehatan pegawai. Di bulan Juni, Bea Cukai kembali menggelar konferensi pers atas tangkapan barang impor berupa narkotika, psikotropika, dan prekursor. Kali ini bersinergi dengan Badan Narkotika Nasional. Menjalankan tugas sebagai pelindung masyarakat, di bulan Juli 2020, sinergi dengan Balai Besar Karantina Pertanian atau BBKP, Bea Cukai Kediri melakukan pemusnahan 1,5 ton benih sawi putih yang berasal dari Korea Selatan. Tersebut mengandung bakteri kategori golongan A1 yang diduga dapat membahayakan. Menggiatkan program pemulihan ekonomi nasional, Bea Cukai Kediri beserta berbagai instansi secara aktif melakukan pendampingan kepada pelaku usaha IKM yang bertajuk UMKM Virtual Expo. Hasilnya,
Di akhir Agustus dilakukan pelepasan ekspor perdana produk dari beberapa UMKM ke negara Australia dan Belanda. Guna semakin mendekatkan diri dengan masyarakat, Bea Cukai Kediri memulai kegiatan Kongko Bareng BC yang mengundang berbagai komunitas dari berbagai kalangan untuk berdiskusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Di bulan ini, Bea Cukai Kediri juga mendampingi PT Eagle Sporting Goods hingga memperoleh fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam pengendalian IMEI perangkat telekomunikasi, di bulan Oktober aktif dilakukan sosialisasi secara tatap muka serta melalui media radio tentang cara pendaftaran IMEI perangkat telekomunikasi impor. Pada bulan ini, Bea Cukai Kediri juga melakukan serah terima barang bukti berupa 1 juta batang rokok ilegal ke Kejaksaan Jombang atas penindakan BKC ilegal pada tanggal 24 Agustus 2020. Jelang akhir tahun, IKM binaan Bea Cukai Kediri kembali berhasil memasarkan produknya ke luar negeri. Dengan inovasi produknya yaitu pot berbahan serabut kelapa melakukan ekspor perdana ke Taiwan. Di bulan November, Bea Cukai Kediri juga kedatangan tamu tim dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan cukai hasil tembakau. Menutup tahun 2020, di bulan Desember Bea Cukai Kediri mengadakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Dengan mengajak masyarakat diadakan berbagai rangkaian kegiatan, serta deklarasi anti korupsi sebagai bentuk komitmen menolak korupsi dan senantiasa menjaga marwah BBK WBBM. Memperingati Hari Ibu 22 Desember, dilakukan kegiatan berbagi dengan mengunjungi panti sosial khusus lansia sebagai ungkapan kasih sayang dan penghormatan kepada orang tua yang telah banyak berjasa untuk kita. Dengan berbagai capaian atas kinerja tahun 2020, Bea Cukai Kediri selalu berkomitmen untuk tidak berpuas diri dan senantiasa melakukan perbaikan di segala bidang. Di tengah keterbatasan dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir, mari bersama menyongsong tahun 2021 dengan semangat berinovasi dan menjaga optimisme untuk kinerja yang makin baik. Stay safe, healthy, and happy. Bea Cukai Kediri, langkung sae.